Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da siyami ramadana wa yadal adha ba'da yaumi arafata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul azimul akbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihil lazina adhaba anhumur rajsa wa tahar amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan nama-namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keagungan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat thayyibah, labbaik Allahumma labbaik, la baik la syarikala la baik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang sangat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusu Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil sa'i antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan, yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala wa man kafara fa'matti'uhu qalilan summa attarruhu illa azabin nari wa basa masiru. Artinya, Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah 126. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nar, artinya hari penyembelihan hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim disebabkan kesabarannya dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah
sebuah kehormatan Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 10.000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang milik, "Siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah. Tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adzim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya inni arafi manami anni adabahuka fanzur maza taro. Qala ya abatib al ma tu'maru satahiduni insyaallah minas sabirin. Artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk mengenang kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak
sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekankan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalang pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau kerana semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu, Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu terbalik dan tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher, kata Ibrahim. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibasi dari surga sebagai gantinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan mengorbankan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 dan 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fadainahu bizibhi azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujaan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamu ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan, semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya, sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita,
memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir memotong 2,5% harta kita untuk zakat. Kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu. Kita masih keberatan menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa. Kita tak mampu melaksanakannya dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan solat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau itibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah: pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'ana wa athana, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, ikhtibar ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahimah, binatang ternak. Artinya dengan matinya hanyawan ternak, kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, tepatlah apabila perayaan Idul Adha menggunakan hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan, sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya, dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha, dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Kendati pun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu mengugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wassamiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.